cara untuk menahan emosi. Dalam hidup, pasti Allah akan beri ujian kepada hambanya. Allah akan beri ujian ketika kita berhasil melewati ujian itu, maka kita akan dinaikkan derajatnya. Nah, kalau kita tidak berhasil atau kita gagal, maka derajat kita entah akan stuck atau turun di hadapan Allah. Seringkali kita menghadapi suatu persoalan hidup, kita bingung nih harus berbuat apa. Kita harus marah, harus kecewa, harus seperti apa menghadapinya, kita bingung ya. Biasanya kebanyakan orang, semoga teman-teman yang nonton tidak seperti ini, mengakhirinya dengan marah atau emosi, kebanyakan. Sebetulnya itu sangat salah teman-teman. Kenapa salah? Sebagai manusia biasa nggak usah dipungkiri ya. Saya pribadi pun begitu. Kadang kalau mengakhiri masalah itu dengan emosi, terus setelah itu nyesel. Kenapa ya tadi pakai marah? Kenapa ya tadi nggak baik-baik aja ngomongnya? Kenapa saya harus pakai marah-marah? Itu nanti penyesalan itu tadi di akhir. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah gimana cara menahan emosi itu sendiri gimana caranya? Sebenarnya kuncinya jawaban itu satu, sabar aja menghadapi semuanya. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang bersabar. Sabar menghadapi ujian Allah, sabar menghadapi tantangan hidup, rintangan hidup. Kalau kita mau sukses ya kita sabar untuk belajar, sungguh-sungguh tekun. Kalau kita mau hidupnya bahagia ya kita sabar, bekerja, mau kaya ya harus kerja, sabar. Mau masuk surga ya sabar, ya kan? Semua sabar sebenarnya. Biasanya kita dihadapkan pada satu hal yang bisa membuat kita marah gitu. Kita bingung gimana nih menghadapinya. Kalau biasanya saya istighfar. Saya istighfar sebanyak-banyaknya di dalam hati. Tujuannya apa? Untuk menenangkan diri, menenangkan hati, supaya marahnya itu bisa mereda meskipun sedikit. Karena saya merasa semakin banyak saya beristighfar, semakin tenang hati saya. Semakin banyak saya beristighfar, semakin nyaman diri saya, semakin enak menghadapi segala persoalan hidup. Itu yang saya rasa. Atau bisa juga nih teman-teman ada yang tahu pasti sering dengar kalau kita marah wudu gitu. Itu juga bagus kok, Masya Allah. Tapi kalau wudu kan gini loh teman-teman, persoalan ketika wudu itu kan nggak semua tempat itu ada tempat untuk wudu, ya kan? Kita harus cari-cari dulu, sedangkan kita marahnya di sini gitu. Masa kita harus cari-cari tempat wudu? Itu maksudnya cukup melelahkan. Kita bisa istighfar, kita bisa duduk, tahan emosi, itu bisa, Masya Allah. Karena Rasul katakan ketika kita mau marah ya, ketika kita hendak mengeluarkan amarah, maka duduklah istighfar dan ambil air wudhu, insya Allah kata Rasul marah itu akan hilang. Jika tidak hilang setidaknya meredalah sedikit, gak terlalu meluap-luap seperti api neraka ya. Dan beberapa hal yang biasa saya lakukan nih kalau saya lagi mau marah atau emosi, saya tersenyum. Senyum aja, senyum itu kan ibadah. Udahlah ibadah juga, menghilangkan marah juga, itu simple, bisa kita lakukan kapanpun ya kan. Atau ini paling berat sih menurut saya justru belajar memaafkan. Kadang gini ya, kita belajar memaafkan kesalahan orang susah sekarang kadang-kadang, tapi sebenarnya itu penting teman-teman. Kalau kita bisa melawan marah kita bisa memaafkan kesalahan orang lain yang sebenarnya kita sebel banget gitu sama dia, nyebelin banget sih ini orang, tapi itu Masya Allah hadiahnya surga teman-teman, Masya Allah ya. Saya senyum karena merasa ketika saya senyum tuh membawa lah sedikit rasa marah saya tuh ya itu teman-teman. Jadi kita tuh di sini tujuannya bukan mau menghilang, tapi meredakan, menahan biar nggak terlalu sebel banget gitu. Jadinya nanti ada kan tuh orang yang marah sampai tonjok-tonjokan, sampai bunuh-bunuhan, itu kan karena dia nggak istighfar, dia nggak ikutin kata Rasul, dia nggak duduk diam istighfar, susah memaafkan orang. Itu bisa jadi faktor utamanya karena itu, nafsunya dulu, baru setelah itu setan mengikuti. Itu biasanya seperti itu ya. Setelah itu baru deh kalau saya udah senyum, udah bisa senyum, saya belajar maafkan. Karena saya sadari manusia tidak ada yang sempurna. Saya yakini seluruh yang terjadi dalam hidup saya itu takdir Allah, dan bisa juga nih seluruh terjadi dalam hidup saya itu saya yakini bahwa sebabnya itu semua dari diri saya sendiri. Hari ini terjadi pada saya ingat-ingat ke flashback ke masa-masa lalu, mungkin saya pernah lakukan ini juga pada orang, tapi Allah balasnya sekarang. Itu bisa aja loh teman-teman. Jadi kita harus introspeksi diri juga gitu kan. Jadi biasakan ketika kita hendak marah, kita introspeksi diri nih, kenapa nih kok orang kok annoying banget, nyebelin banget sih nih orang, kenapa nih. Terus kayak inget, introspeksi diri kita, apakah kita pernah juga membuat orang lain sebel, kita pernah juga nih nyebelin orang tuh sebel gitu sama kita, nyebelin gitu di mata orang. Bisa aja loh, itu bisa jadi satu penyebab
Kenapa kita itu diperlakukan seperti ini sama orang, itu karena dari kita sendiri juga awalnya. Dari diri kita sendiri, kita salah. Kita pernah melakukan seperti ini kepada orang lain, akhirnya orang lain pun melakukan itu juga pada kita. Itu bisa terjadi karena itu namanya sebab dan akibat. Ya, dalam Islam itu tidak ada karma, tapi ada sebab dan akibat. Akibatnya seperti ini, terjadi orang nyebelin kepada kita. Mungkin sebabnya juga dulu kita pernah nyebelin pada orang lain, hasil kembali pada diri kita sendiri. Itu bisa aja ya. Kita harus balik ke diri kita sendiri, meyakini bahwa semua terjadi takdir Allah. Itu penting loh. Itu bisa menahan emosi juga kalau kita yakin. Ya Allah, nih orang nyebelin banget ya Allah gitu. Ya udahlah, emang udah takdir Allah, kita mau bagaimana? Emang nih orang takdirnya nyebelin, baru introspeksi diri. Ya Allah, jangan-jangan saya pernah nyebelin juga ya Allah dulu ya Allah. Makanya orang nyebelin banget nih di depan saya ya Allah. Setelah itu belajar memaafkan. Ya sudahlah, manusia berbeda-beda. Semua orang punya karakternya masing-masing. Semua orang punya sifatnya masing-masing. Kita belajar jadi orang yang lebih baik, tapi jangan pernah menjudge orang lain. Seburuk apapun orang lain, sebisa mungkin kita tahan. Jangan sampai kita menjudge dia, jangan sampai kita membuat dia gimana ya, merasa gini loh, kalau kita lihat orang ini nyebelin, kita juga jangan ikutan nyebelin ya. Orang ini buruk, kita balas dengan keburukan juga. Kapan selesainya, kapan habisnya masalah ini? Nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah selesai teman-teman kalau kita kejahatan dibalas dengan kejahatan ya. Secara singkatnya begini, untuk kalian lebih mengerti lagi, teman-teman lebih mengerti lagi, secara singkatnya saya rangkum, saya ambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama itu duduk. Kalau kau sedang berdiri, kau marah ketika kau hendak marah ketika kau sedang berdiri, maka duduklah, begitu kata Rasul. Karena duduk, kita merendahkan diri, itu meredakan emosi sedikit-sedikit. Setelah itu istighfar dalam hati sebanyak-banyaknya. Kalau dalam keadaan berdiri bisa istighfar, silahkan istighfar. Tapi kalau dalam keadaan berdiri istighfar ini kurang meredakan, silahkan duduk dan istighfar. Itu lebih bisa meredakan lah ya. Bila memungkinkan untuk wudhu, silahkan berwudhu. Yang ketiga, bila memungkinkan untuk wudhu, silahkan berwudhu ya. Karena wudhu itu bisa menghilangkan marah. Wah, Masya Allah, wudhu itu biasanya yang paling ampuh sebetulnya. Tapi kadang kan kita nggak bisa nemu tempat wudhu gitu. Jadi ya sudah, duduk istighfar insya Allah. Yang keempat, introspeksi diri. Seperti yang sudah saya bahas tadi, introspeksi diri. Ini orang bikin kita marah, mungkin juga dulu kita pernah bikin orang lain marah, atau bahkan orang terdekat kita sendiri, kita pernah bikin mamah kita marah. Itu juga kan bisa berbalik pada diri kita sendiri. Yang kelima, belajar memaafkan. Belajar memaafkan orang lain memang sulit teman-teman, tapi kita harus bisa sebetulnya. Saya menyadari itu, saya juga sulit kadang maafin orang lain. Tapi itu perlu dipelajari, saya butuh waktu. Saya kalau mau maafin orang lain harus butuh waktu. Saya nggak mau ketemu dia dulu, saya nggak mau berjumpa dengan dia dulu, saya nggak mau ngobrol dengan dia dulu. Nanti kalau marah saya sudah mereda, udah agak adem, ngobrol baik-baik, insya Allah saya bisa memaafkan. Seperti itu kalau saya. Kalau teman-teman bisa jauh lebih baik dari saya, bisa lebih cepat maafinnya, Masya Allah, lebih cepat lebih baik, semakin cepat semakin baik ya. Yang keenam, meyakini bahwa hal ini yang terjadi pada saya ini adalah takdir Allah ya. Insya Allah semuanya akan berjalan seiring ridho dari Allah kalau kita bisa mengikuti nih 6 step: duduk, istighfar, wudhu, introspeksi diri, belajar memaafkan, dan meyakini bahwa hal tersebut adalah takdir Allah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa minta ampun selalu pada Allah. Introspeksi diri selalu itu penting loh teman-teman. Kita muhasabah diri sebelum tidur itu penting, Masya Allah ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.